Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim, maka sebab perusaknya mereka mereka orang Yahudi, misakohum, pada janji-janji mereka, wabi kufrihim, dan sebab kufur mereka, di ayatillah, pada ayat-ayat Allah, wa qatlihim, dan sebab membunuhnya mereka, al-anbiya'a, kepada para nabi, sebanyak 43 nabi, membunuh biwir hakin, dengan tanpa alasan yang benar, wa qaulihim, dan sebab perkataan mereka mengatakan qulubuna gulf, qulubuna, hati kami, gulfun, tertutup. Jadi adanya mereka orang Yahudi ini dilaknat oleh Allah, hidupnya penuh dengan laknat. Sebab yang pertama di sini, mereka itu selalu merusak janji. Mereka di dalam mengucapkan sumpah janji itu, dengan pengucapan yang betul-betul sangat kuat dan meyakinkan bahwa seakan mereka itu akan menetapi apa yang sudah dijanjikan tadi. Tetapi ternyata dalam kenyataan mereka merusak janji-janji itu. Artinya tidak menetapi, tidak melaksanakan apa yang sudah ada dalam janji-janji itu. Kemudian yang kedua, sebab mereka ini kufur pada ayat-ayat Allah. Mereka tidak mempercayai pada ayat-ayat Allah. Tentunya ya ayat-ayat yang ini mungkin banyak menyinggung tentang kehidupan mereka, atau ayat-ayat yang di sini dianggap kurang menguntungkan mereka. Selanjutnya, sebab mereka ini membunuh kepada para nabi. Membunuh kepada para nabi. Pernah terjadi dalam satu waktu itu membunuh sebanyak 43 nabi. Membunuh sebanyak 43 nabi. Di mana mereka membunuh para nabi ini dengan tanpa alasan yang benar, dengan tanpa alasan yang benar. Dan selanjutnya, sebab mereka ketika dinasihati, ketika diingatkan, mereka mengatakan qulubuna gulf. Muhammad, udahlah percuma kamu menasihati kepada kami, karena hati kami udah tertutup, hati kami sudah nggak bisa menerima apa yang kamu sampaikan kepada kami. Dengan sebab-sebab itulah akhirnya mereka oleh Allah dilaknat dalam hidupnya. Dilaknat sepanjang hidupnya. Bal, sebaliknya atau sebenarnya, toba Allah telah menutup alaiha, pada hati, bikufrihim, sebab kufur mereka. Fala yu'minun, tidaklah beriman mereka pada ayat-ayat Allah, illa qalilan, melainkan sedikit. Sebenarnya, karena memang hati mereka sudah ditutup oleh Allah. Ditutup oleh Allah, sebab mereka adalah kufur pada ayat-ayat Allah.
Sehingga dari kalangan mereka orang Yahudi ini yang mau mengimani pada Al-Quran, ya hanya sedikit sekali. Mayoritas mereka ini tidak mengimani pada Al-Quran. Itulah kenapa mereka ya dilaknat oleh Allah dalam hidupnya. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah dalam hidupnya. Bahkan sampai dengan mati nanti, mereka juga oleh Allah ya diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka. Wa bi kufrihim, dan sebab kufur mereka, wa qaulihim, dan sebab perkataan mereka, ala Maryam, kepada Maryam ibunda Nabi Isa, buhtanan, pada bohong adiman yang besar. Adapun sebab-sebab lain, mereka dilaknat oleh Allah dalam hidupnya ini karena mereka adalah kufur kepada Nabi Isa. Mereka kufur kepada Nabi Isa, dan sebab mereka juga mengatakan bahwa Maryam itu adalah wanita pezina. Terbukti bahwa dia punya anak tanpa seorang suami. Anak yang terlahir tanpa seorang ayah. Ya, itu tuduhan mereka. Wa qaulim, dan sebab perkataan mereka, inna, sesungguhnya kami qatalna, telah membunuh kami, al-Masih, kepada Masih. Masih itu maknanya ya, penjelajah. Yang dimaksud adalah Isa, yaitu Isa. Yang dimaksud adalah ibna Maryam, anak lelaki Maryam. Yang dimaksud adalah Rasulullah, utusan Allah. Adapun sebab-sebab yang lain, mereka dilaknat oleh Allah ini karena mereka mengatakan bahwa kami telah berhasil membunuh kepada Masih. Maksudnya kepada Isa. Maksudnya kepada anak lelaki Maryam. Maksudnya kepada Rasulnya Allah. Nah, mereka menyebut Rasulullah ini ya, itu bukan penyebutan secara lahir batin, tetapi penyebutan kalimat Rasulullah ini itu hanya suatu penghinaan saja, ya, suatu penghinaan. Wa ma qataluhu, dan tidaklah membunuh mereka kepada Isa. Wa ma salabuhu, dan tidaklah menyalib mereka kepada Isa. Walakin, akan tetapi, syubbiha, telah diserupakan dia Isa, lahum, untuk mereka. Sesungguhnya yang mereka bunuh, yang mereka salib, itu bukanlah Isa, tetapi adalah salah satu dari orang-orang yang mereka ini betul-betul menolong kepada Nabi Isa. Dari orang-orang yang mereka ini betul-betul membantu perjuangan Isa, itu yang oleh Allah dibuat wajahnya itu persis dengan Nabi Isa. Arti wajahnya itu mirip dengan Nabi Isa. Nah, itulah sebetulnya yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang itu, yang bernama Darko Yunus, ya, Darko Yunus. Bukan Nabi Isa, tetapi orang yang bernama Darko Yunus. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang ikhtalafu yang berselisih mereka, orang-orang yang berselisih faham ya, tentang pembunuhan kepada Isa,
fihi di dalam keadaan Isa, lafi syakin niscaya di dalam keraguan-raguan, minhu dari terbunuhnya Isa. Minhu dari terbunuhnya Isa. Sesungguhnya ya, orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa, mereka ini ragu-ragu tentang orang yang mereka bunuh itu. Jadi mereka itu ragu-ragu tentang orang yang mereka bunuh. Kenapa? Karena setelah orang yang bernama Darko Yunus ini mereka bunuh, ya, mereka begitu melihat wajahnya, ya wajahnya Isa. Wa wajhu wajhu Isa. Wajahnya adalah wajah Isa. Tetapi begitu dilihat dari anggota badan ke bawahnya itu, mereka yakin itu bukan Isa. Ya, mereka yakin itu bukan Isa. Nah, sehingga mereka ini ragu-ragu. Di satu sisi dilihat wajahnya itu adalah wajah Isa, wa wajhu wajhu Isa, tetapi begitu anggota badan ke bawah ini kok bukan Isa, mereka yakin bukan Isa. Nah, itulah yang dimaksud bahwa mereka ini ya, berselisih faham tentang pembunuhan kepada Isa. Malahum tidak ada bagi mereka bihi dengan terbunuhnya Isa min ilmin pengetahuan. Illa akan tetapi ittiba allon mengikuti sangkaan, mengikuti dugaan atau sangkaan. Jadi mereka tidak memiliki keyakinan tentang siapa yang mereka bunuh. Ya. Mereka nggak mantap, nggak yakin tentang siapa yang mereka bunuh itu. Tetapi itu hanyalah sebuah persangkaan saja dari mereka bahwa ini adalah Isa. Yang sebetulnya mereka itu nggak mantap, nggak yakin kalau itu Isa. Hanya menurut persangkaan mereka itu adalah Isa. Bal sebenarnya rafa'ahu telah mengangkat kepada Isa Allah ilahi kepada Allah. Sebenarnya Isa itu bukanlah yang mereka bunuh itu. Isa adalah diangkat oleh Allah ke langit sana. Sehingga Nabi Isa wujudnya itu sirna dari permukaan bumi. Tidak ada, karena diangkat ke langit sana. Wa kana Allah, dan ada Allah azizan maha mulia, hakiman lagi maha menghukumnya. Wa im min ahlil kitabi, tidak ada dari ahli kitab seorang pun illa melainkan layuk minanna, niscaya sungguh akan mengimani dia. Jadi itu menyimpan kalimat ahadun. Wa im min ahlil kitabi ahadun. Tidak seorang pun dari ahli kitab illa melainkan layuk minanna, niscaya sungguh mengimani dia bihi kepada Isa. Mengimani bahwa Isa sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah. Qabla mautih, sebelum mati dia. Qabla mautih ini bisa bermakna sebelum mati dia atau sebelum matinya Isa. Kalau qabla mautih ini sebelum mati dia, ya, artinya di sini bahwa semua orang ahli kitab pada waktu itu, ya, semua ahli kitab waktu itu sebelum dia mati, dia meyakini bahwa Isa adalah Rasulullah. Atau dengan kata lain, di saat-saat dia ini mengalami yang namanya sakaratil maut, ya, dia meyakini sepenuhnya bahwa Isa adalah Rasulullah. Akan tetapi
karena meyakininya ini sudah kondisi sakaratil maut, itu nggak akan ada manfaatnya. Ya, percuma mereka ini mempercayainya kepada Isa sebagai Rasulullah itu saat sudah sakaratil maut, saat-saat keimanan sudah nggak berarti lagi. Nah, ini. Atau qabla mauti ini sebelum matinya Isa. Kalau itu diartikan sebelum matinya Isa, bahwa ya, seadanya orang ahli kitab besok ketika Nabi Isa itu turun ke dunia, ya, sebelum Nabi Isa itu meninggal, nah semuanya orang ahli kitab waktu itu percaya bahwa Isa adalah Rasulullah. Arti sebelum Nabi Isa meninggal, besok kan Nabi Isa itu turun ke dunia. Nah, sebelum Nabi Isa itu meninggal dunia, itu seadanya ahli kitab pada saat itu percaya bahwa Isa adalah sebagai Nabiullah. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat, yakunu akan menjadi siapa Isa, alaihim atas mereka, syahidan seorang saksi. Dan besok dari kiamat, ya, Nabi Isa itu akan menjadi saksi bagi mereka. Menyaksikan ya, bagaimana mereka semasa hidupnya itu termasukkah orang yang mempercayai Isa sebagai Nabiullah ataukah tidak. Besok Nabi Isa akan memberikan penyaksian tentang mereka. Fabidulmin, maka sebab aniaya, minal ladina, dari orang-orang hadu yang beragama Yahudi mereka, haramna, mengharamkan kami Allah, alaihim atas mereka, mengharamkan thayyibatin, pada makanan yang baik-baik. Makanan yang baik-baik. Uhillat, yang telah dihalalkan apa makanan yang baik, lahum, untuk mereka. Wa bisaddihim, dan sebab mencegahnya mereka, ansabilillah, dari jalan Allah, kathiran, pada kebanyakan manusia. Disebabkan orang-orang Yahudi ini berbuat kedzaliman, mereka menzalimi pada diri sendiri, melakukan suatu kedzaliman, disebabkan itulah yang kemudian makanan-makanan yang pada awalnya halal untuk mereka, akhirnya diharamkan oleh Allah. Dan yang kedua, sebab mereka mencegah kepada kebanyakan manusia untuk mencegah manusia ini untuk menetapi ibadah yang benar, untuk menetapi perintah-perintah dari Allah. Jadi malah mereka itu merintangi atau mereka ini mencegah kepada orang-orang yang ada maksud baik untuk beribadah kepada Allah. Disebabkan itulah hanya mereka ini oleh Allah diharamkan memakan makanan-makanan yang sebelumnya adalah halal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 146. Ya. Di sana dijelaskan ya, ada jenis-jenis binatang ternak, ada jenis sesuatu yang pada awalnya Allah halalkan untuk mereka, disebabkan mereka itu berbuat kezaliman, disebabkan mereka itu mencegah kepada banyak orang untuk beribadah kepada Allah, akhirnya makanan-makanan yang awalnya itu halal oleh Allah kemudian diharamkan untuk mereka. Itu sebagai siksa dunia untuk mereka. Wa akhdihim, dan sebab mengambilnya mereka ar-riba, pada harta riba.
Padahal waqad nuhu sungguh telah dilarang mereka anhu dari harta riba. Wa aklihim, dan sebab makannya mereka amwalan nas, pada harta manusia, bil batil, dengan cara batal. Adapun penyebab lain yang akhirnya menjadikan makanan halal oleh Allah diharamkan untuk mereka adalah karena mereka ini menghalalkan harta riba, yang padahal mereka sudah dilarang untuk memakan harta riba, dan mereka juga makan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Harta yang bukan miliknya, ya mereka makan. Juga disebabkan itulah, ya banyak sebab musabab yang menjadikan makanan yang tadinya itu halal menjadi Allah haramkan untuk mereka. Itu sebagai siksa dunia untuk mereka. Wa atadna, dan telah menyiapkan kami Allah lil kafirin, untuk orang-orang kafir, minhum, dari mereka, adaban alima, pada siksaan yang pedih. Di akhiratnya mereka oleh Allah disiapkan siksaan neraka jahanam. Lakinir rasihun, akan tetapi orang-orang yang menetapi fil ilmi, di dalam keilmuannya, minhum, dari mereka ahli kitab, wal mu'minun, dan orang-orang iman dari kalangan sahabat Nabi, ada yang dari kaum muhajirin maupun ansor, yu'minuna, mempercayai mereka, bima, pada kitab, unzila, yang telah diturunkan, apamah, maksudnya kitab, ilaika, kepada Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Wama, dan pada kitab, unzila, yang telah diturunkan, apamah, maksudnya kitab, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad. Kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu. Wal mukimin, tadi itu kalimatnya itu semuanya rofa, yu'minun, ini mukimin, itu kalimatnya berubah menjadi nasab, mukimin, bukan mukimun tapi mukimin. Ini berarti nasabnya, dinasabnya dengan tanda ya, mukimin ini berarti itu menyimpan, ya menyimpan fiil, ya fiilnya itu disimpan. Adapun fiilnya adalah amdahu, ya amdahu al-mukimin. Amdahu, memuji aku Allah, al-mukimin, orang-orang yang menegakkan as-sholat, pada sholat. Jadi itu menyimpan fiil amdahu al-mukimin, memuji kami Allah al-mukimin, kepada orang-orang yang menegakkan as-sholat, pada sholat. Wal mu'tun, kembali rofa lagi ini, wal mu'tun, dan orang-orang yang menunaikan az-zakata, pada zakat. Wal mu'minun, rofa lagi, dan orang-orang yang mempercayai billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Ulaika, mereka itu, sanutihim, akan memberikan kami Allah pada mereka, ajron adima, pada pahala yang besar. Lakin rasihun fil ilminhum, akan tetapi orang-orang yang menetapi dalam keilmuannya, berarti mereka ini orang yang suka mendalami dalam keilmuannya, di antara mereka orang-orang ahli kitab ini, dan juga orang-orang iman dari kalangan sahabat Nabi, baik
sahabat dari kaum Muhajirin maupun sahabat dari kaum Ansor. Nah, mereka ini percaya penuh pada kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Percaya bahwa itu kitab samawi, ya, itu adalah kitab mukjizat. Mereka juga mempercayai pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Kitab Taurat, kitab Injil, ya, bahwa semua itu adalah kitab samawi sebagai kitab mukjizat dari Allah. Kemudian orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang mau menunaikan zakat, orang-orang yang juga mempercayai kepada Allah dan hari akhir. Semua ini mereka betul-betul mempercayai sepenuhnya pada kitab Al-Quran sebagai kitab samawi, juga kitab-kitab yang lain seperti Taurat dan Injil juga merupakan kitab samawi. Kitab yang sebagai bukti mukjizat bagi Rasul-Rasulnya Allah. Nah, mereka semua ini oleh Allah akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah. Adapun kalimat wal muqimin as-shalah tadi itu, ya, pertama itu adalah kalimat yang memang beda, yang awalnya dan akhirnya itu adalah bentuknya rafa semuanya, yu'minun, mu'tun, mu'minun, ini muqimin, ya, itu dinasab itu adalah menyimpan fi'il. Ada bentuk fi'ilnya adalah amdahu, memuji aku Allah, al-muqimin, orang-orang yang menegakkan as-shalah. Inna, sesungguhnya kami Allah, auhayna, telah mewahyukan kami Allah, ilaika, kepada Muhammad, kama auhayna, sebagaimana telah mewahyukan kami Allah, ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyyi, dan kepada para nabi, mim ba'dihi, dari setelahnya, setelah Nuh. Wa auhayna, dan telah mewahyukan kami Allah, ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yaqub, dan kepada Yaqub, wal asbat, dan kepada anak cucunya Nabi Yaqub, wa Isa, dan kepada Isa, wa Ayyub, dan kepada Ayyub, wa Yunus, dan kepada Yunus, wa Harun, dan kepada Harun, wa Sulaiman, dan kepada Sulaiman. Wa ataina, dan telah memberikan kami Allah Dawud, kepada Dawud, Zaburon, yaitu kitab Zabur. Muhammad, wahai Muhammad, kami telah memberi wahyu kepada kamu. Wahyu berupa Al-Quran, sebagaimana aku telah memberi wahyu kepada Nuh dan kepada para nabi setelahnya. Demikian juga aku juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada anak cucunya Yakub. Juga kepada Isa, kepada Ayub, kepada Yunus, kepada Harun, dan kepada Sulaiman. Ya. Semua itu sudah aku beri wahyu. Dan aku juga telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ya. Di kitab Zabur itu kitab yang di dalamnya memang tidak ada penjelasan mengenai masalah hukum-hukum, tidak ada. Yaitu itu hanya isinya itu hanya petunjuk-petunjuk biasa, tetapi
tidak ada yang mengandung hukum-hukum, tidak ada. Wa rusulan, dan kami Allah juga telah mengutus para rasul. Wa arsalna rusulan, nyimpen kalimat wa arsalna, dan kami Allah telah mengutus rusulan kepada para rasul. Qad qasasnahum, yang telah menceritakan kami Allah pada mereka para rasul, alaika, kepada Muhammad, min qablu, dari sebelumnya. Wa rusulan, dan kepada para rasul, lam naqsushum, yang belum menceritakan kami Allah pada mereka, alaika, kepada Muhammad. Wahai Muhammad, aku telah mengutus para rasul, di mana rasul-rasul tersebut itu sudah aku ceritakan kepada kamu. Ya. Siapakah mereka, bagaimana kisahnya, sudah aku ceritakan kepada kamu. Tetapi ada juga para rasul yang aku utus sebelum kamu, tetapi mereka tidak aku ceritakan kepada kamu. Ya, siapakah mereka dan bagaimana kisahnya, itu tidak aku ceritakan kepada kamu. Wa kallama Allah, dan Allah telah mengajak bicara Musa kepada Musa, taklima, dengan sungguh berbicara. Dan khusus untuk Musa ini, oleh Allah pernah diajak bicara langsung waktu itu di dekat Bukit Turi Saina. Wa rusulan, dan kami Allah telah mengutus kepada para rasul. Wa arsalna rusulan mubasyirin, dengan menyampaikan berita gembira, wa mundhirin, dan memberikan kabar yang menakutkan. Menyampaikan berita gembira kepada orang yang iman, bahwa kelak mereka itu oleh Allah akan dimasukkan surga, dan menyampaikan berita yang menakutkan, ya, di mana orang-orang kafir, ya, itu besok kalau mati akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang iman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kenapa Allah mengutus utusan itu? Li'alla yakuna, agar tidak ada linnasi bagi manusia, Allahi, atas Allah, hujjatun, yaitu hujjah atau alasan, ba'dar rusul, setelah terutusnya para rasul. Jadi kenapa Allah mengutus para rasul pada mereka? Maksud dan tujuan Allah ini adalah agar manusia-manusia itu tidak lagi dapat beralasan pada saat mereka itu disiksa oleh Allah, mereka tidak dapat beralasan lagi. Jadi dengan terutusnya para rasul ini, itu adalah sebagai alasan bagi Allah ketika nanti Allah menyiksa pada mereka ini, ya, mereka tidak akan bisa menyampaikan alasan lagi, ya. Kenapa kamu aku siksa? Sebab kamu dulu adalah termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada rasul-rasul kami. Itulah alasan Allah menyiksa pada mereka, dan mereka juga nggak bisa mengelak, ya, dengan dari siksaan Allah itu. Itulah tujuan Allah mengutus kepada para rasul. Wa kana Allah, dan ada Allah azizan maha mulia, hakiman lagi maha menghukumi. Lakinillah, akan tetapi Allah, yashhadu, akan menyaksikan, bima, pada kitab, anzala, yang telah Allah turunkan, ilaika, kepada Muhammad. Anzalahu, Allah menurunkan pada kitab,
pada ma kitab biilmih dengan ilmunya. Wal malaikah dan para malaikat yashhaduna menyaksikan mereka. Para malaikat pun juga ikut menyaksikan. Sababun nuzul ayat 166 ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa pada suatu ketika ada sekelompok orang Yahudi yang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad waktu itu berkata pada mereka bahwa inni wallah a'lamu annakum ta'lamuna anni Rasulullah. Beliau mengatakan, demi Allah kami tahu bahwa kalian tahu bahwa kami ini adalah Rasulullah. Demi Allah saya tahu bahwa kalian sangat faham bahwa saya adalah Rasulullah. Tetapi mereka mengatakan, wahai Muhammad, ma na'lamu dzalika, ya. Kami tidak memahami, kami tidak meyakini bahwa kamu adalah sebagai Rasulullah. Mereka dengan terus terang mengatakan bahwa kami tidak menyaksikan bahwa kamu adalah Rasulullah. Kemudian turunlah ayat ini, lakinnillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu biilmih wal malaikatu yashhadun. Wahai Muhammad, jika mereka tidak mengakui, mereka nggak mau menyaksikan kamu sebagai Rasulullah, nggak masalah. Kamu nggak usah berkecil hati, kamu nggak usah bersedih hati, nggak usah. Kenapa? Karena Allah yang akan menyaksikan bahwa kamu sebagai Rasulullah. Karena Allah sendiri yang memberikan kitab itu kepada kamu. Allah memberikan kitab sendiri pada kamu, sehingga Allah akan menyaksikan bahwa kamu sebagai Rasulullah. Para malaikat pun juga akan menyaksikan bahwa kamu adalah Rasulullah. Oleh karena itu kamu gak usah berkecil hati ketika mereka tidak mau menyampaikan penyaksian bahwa kamu sebagai Rasulullah. Enggak apa-apa. Waqafa dan cukup billahi Allah syahidan, zat yang menyaksikan. Saksi itu cukup dari Allah. Nah, kalau Allah sebagai Khaliqul Khalq menyaksikan bahwa kamu ada sebagai Rasulullah, ya sudah. Soal mereka itu tidak mau menyaksikan, itu tidak akan berdampak apapun kepada kamu. Untuk itu kamu gak usah berkecil hati, gak usah putus asa. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur mereka, wasaddu dan mencegah mereka an sabilillah, dari jalan Allah, mencegah kepada orang lain. Qad dhallu, sungguh telah tersesat mereka, dolalan dengan sesat, baidan yang jauh. Orang-orang yang kufur, di samping itu mereka juga mencegah kepada manusia ke jalan Allah. Sudah mereka itu kufur, nah mereka itu mencegah orang lain untuk mengimani ayat-ayatnya Allah. Ada mereka mencari kawan. Maka mereka ini adalah orang yang tersesat, yang sangat jauh dari jalan yang benar. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur mereka, wadolamu dan telah aniaya mereka, lam yakun, maka tidak ada Allah liyaghfira, akan mengampuni lahum, untuk mereka, wala, dan tidak ada siapa Allah liyahdiyahum, memberi petunjuk kepada mereka, thoriqon, pada jalan yang benar. Orang-orang yang kufur pada ayat-ayat Allah dan mereka itu berbuat aniaya,
menganiaya pada dirinya. Artinya dia itu tahu kebenaran, dia tahu peraturan, tahu tentang hukum, tetapi mereka sengaja untuk tidak mentaati. Orang yang semacam ini sampai dengan matinya nggak taubat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan mereka oleh Allah besok di akhiratnya itu tidak akan ditunjukkan jalan ke surga. Di akhiratnya oleh Allah tidak akan ditunjukkan jalan menuju surga. Tetapi illa tariqo jahannam. Illa tariqo jahannam, melainkan jalan menuju neraka jahanam. Mereka oleh Allah akan ditunjukkan jalan untuk menuju neraka jahanam. Berapa lama di sana? Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam jahanam, abadan, selama-lamanya. Wa kana, dan ada zalika, demikian itu Allah menunjukkan mereka jalan menuju neraka jahanam, alallahi, bagi Allah, yasiron, mudah. Bagi Allah sangat mudah hal itu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian ar-rasulu, utusan Allah, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Untuk itu fa'aminu, mempercayailah kalian, khairan. Khairan ini bisa menjadi sifat dari masdar yang mahdhuf. Maksudnya fa'aminu imanan khairan. Fa'aminu, maka berimanlah kalian, khairan, dengan iman yang baik. Dengan iman yang baik. Lakum, bagi kamu sekalian. Atau khairan ini ada sebagai khobar dari fi'il mahdhuf, fi'il yang disimpan. Maksudnya fa'aminu yakun al-imanu khairan lakum. Fa'aminu, maka berimanlah kalian, yakun, nyimpan fi'il yakun al-imanu khairan. Yakun ada apa? Iman, khairan adalah baik, lakum, untuk kalian. Jadi nyimpan fi'il yakun. Fa'aminu yakun khairan lakum. Fa'aminu, maka berimanlah kalian, yakun, maka ada apa iman, khairan, baik, lakum, untuk kalian. Jadi kalau kalian mau mengimani pada Rasul tadi yang datang pada kalian, yaitu adalah baik untuk kalian. Yang mendapatkan manfaat ya kalian sendiri, karena mau mengimani. Wa in takfuru, dan jika kufur kalian, fa anna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, ma, sesuatu, fis samawati, yang ada di langit, wal ardi, dan yang ada di bumi. Dan jika kalian kufur kepada Allah, ingat bahwa bagi Allah adalah sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Artinya Allah itu adalah maha kaya. Ya. Meskipun kalian kufur kepada Allah, Allah tetap maha kaya. Kekufuran kalian itu tidak akan berdampak sedikit pun bagi Allah. Allah tetap maha kaya. Ya. Sifat ghaninya Allah, sifat ghaniyunnya Allah itu tidak akan terkurangi oleh kekufuran kalian. Justru kufur kalianlah yang akan mencelakakan kepada kalian. Bagi Allah itu nggak ngefek, nggak akan berdampak apa-apa. Allah tidak merasakan madaratnya, tidak merasakan dampak ataupun madaratnya atas kekufuran kalian. Ya. Berbeda hanya dengan dalam kehidupan di dunia. Ada seorang penguasa atau seorang raja misalkan, karena oleh rakyatnya ini nggak begitu
hiraukan, nggak begitu hormati, itu akan bisa membuat kekuasaan kerajaannya ini menjadi jatuh, itu bisa. Ya, terlebih-lebih rakyatnya ini kemudian memboikot ya, dan sebagainya, mengadakan sebuah penentangan, itu bisa kerajaannya bisa jatuh. Ini bisa jatuh, bahkan bisa-bisa nanti akan ada semacam pengambil alian kekuasaan. Itu di dunia. Tetapi bagi Allah, ya, seperti apapun kondisi hambanya ini, meskipun kufur kepada Allah, meskipun itu maksiat kepada Allah dan sebagainya, itu nggak akan ngefek bagi Allah. Sifat ghani Allah tetap kekal. Nah, ini sifat kemuliaan Allah tetap kekal, nggak akan sedikit pun dapat dipengaruhi oleh keadaan mereka yang kufur kepada Allah seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang memang maha besar, zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya. Wa kana, dan ada Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, lagi maha menghukumi. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu, janganlah melampaui batas kamu sekalian, fi dinikum, di dalam agama kamu sekalian. Wala taqulu, dan janganlah mengatakan kalian, alallahi, kepada Allah, illal haqqo, melainkan perkataan yang benar. Innamal masih, sesungguhnya masih yang dimaksudkan adalah Isa, yaitu Isa. Yang dimaksudkan adalah Ibnu Maryam, anak lakinya Maryam. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa kalimatuh, dan kalimat Allah. Alqaha, Allah meletakkan pada kalimat, ila Maryama, ke dalam rahim Maryam. Waruhun, dan rah minhu, dari Allah. Untuk itu fa'aminu, mempercayailah kalian, billah, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada para rasulnya, di antaranya adalah Isa. Wahai ahli kitab, kalian jangan sampai melampaui batas di dalam agama kalian, berlebihan dalam agama. Di antaranya, ya, kalian mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, seperti ucapan orang-orang Nasrani. Itu jangan sampai. Wala taqulu Allah illal haqq, dan kalian jangan sampai mengatakan tentang Allah kecuali dengan perkataan yang benar. Artinya, jangan sampai kalian mensifati tentang Allah, ya, dengan kata-kata yang tidak selayaknya. Ya, tidak selayaknya. Ya, termasuk kalian mengatakan bahwa tadi itu, misalkan Isa itu anaknya Allah, misalkan, ya, itu adalah kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak selayaknya kalian ucapkan. Sebab yang namanya Masih, maksudnya Isa, maksudnya Ibnu Maryam, dia itu bukanlah Tuhan, dia bukanlah Allah, dia adalah seorang Rasulnya Allah, dan dia adalah kalimatnya Allah. Yang dimaksud kalimat Allah di sini, penciptaan Isa itu Allah dengan kalimat kun. Jadi Allah ketika menciptakan Isa itu dengan kalimat kun. Adapun
prosesnya adalah alqaha ila Maryama waruhun min. Jadi proses terciptanya Nabi Isa di rahim ibunya itu adalah Allah menyuruh malaikat Jibril untuk meniupkan roh. Kemudian dari malaikat Jibril, roh ini ditiupkan melalui kerah bajunya Maryam, lewat kerah baju sini. Di sini malaikat Jibril meniupkan roh itu, kemudian roh tadi itu setelah ditiupkan, anginnya malaikat, angin tiupan malaikat yang ada roh tadi itu lalu masuk ke kelaminnya Maryam. Masuk lewat lubang kelamin Maryam. Setelah itu kemudian angin ini masuk ke dalam rahimnya Maryam. Ya. Begitu masuk rahim, saat itulah Allah berfirman, kun, maka jadilah Isa. Sehingga Isa ini terlahir tanpa seorang ayah. Prosesnya adalah Allah mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan roh. Ya, meniupkan roh lewat kerah bajunya Maryam. Dari sini malaikat meniupkan roh itu, kemudian angin yang ada rohnya ini itu masuk ke dalam kelaminnya Maryam. Kemudian masuk ke rahim Maryam. Begitu angin ini masuk ke sana, Allah berfirman kun, jadilah, maka Maryam kemudian mengandung Nabi Isa. Untuk itu kalian supaya mempercayai kepada Allah juga mempercayai kepada Rasulnya Allah. Di antaranya Isa itu adalah Rasul Allah. Dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah termasuk Rasulnya Allah. Wala taqulu, dan janganlah mengucapkan kalian mengucapkan salasah. Al-alihatu salasah, Tuhan itu ada 3. Jangan sampai kalian mengatakan bahwa al-alihah salasah, Tuhan itu ada 3. Antaranya adalah Tuhan Allah, Tuhan Maryam, dan Tuhan Isa. Nah, jangan sampai mengatakan demikian. Intahu, menghentikanlah kalian. Hentikan ucapan seperti itu. Khairan, maksudnya yakun khairan. Ada apa menghentikan? Khairan, baik lakum untuk kalian. Jika kalian mau menghentikan ucapan itu, ya tentu akan baik untuk kalian. Innamallahu, sesungguhnya Allah itu adalah ilahun wahid, Tuhan yang esa. Tuhan itu esa. Maka tidaklah benar jika kalian mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, Maryam adalah Tuhan, Tuhan anak, Tuhan mama. Nah, itu enggak benar. Allah adalah esa. Subhanahu, maha suci Allah. Ayyakuna, adalah baginya waladun, seorang anak. Ya, Allah itu cukup sendirian di dalam meramut semua makhluknya. Sehingga Allah itu nggak perlu yang namanya anak, atau nggak perlu namanya seorang penolong. Sebab Allah itu adalah maha suci, Allah adalah maha segala-galanya. Maliku kulli syai', Allah adalah maliku kulli syai', raja, ya, atau penguasa segala sesuatu. Sehingga Allah dalam hal ya meramut makhluknya ini nggak perlu anak, nggak perlu penolong yang lain. Allah adalah maha suci. Lahu, baginya ma sesuatu fis samawati yang ada di langit, wa ma, dan sesuatu fil ardi yang ada di bumi. Wa kafa, dan cukup billahi Allah wakilan, dan yang diserai. Artinya ya, apa namanya, tanpa penolong, tanpa orang lain, Allah cukup dalam hal meramut kepada semua makhluknya. La yastangkifa,
tidak akan mencegah, tidak akan menentang Al-Masihul Masih. Ayyakuna menjadi dia abdan seorang hamba lillah bagi Allah. Wala dan tidak mencegah al-malaikah para malaikat al-muqarrabun yang dekat, didekatkan maksudnya dekat dengan Allah. Isa dia nggak pernah membangkang, nggak pernah menentang, nggak pernah menolak ya, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dia merasa sebagai abdullah, sebagai hamba Allah, bukan sebagai Tuhan. Demikian pula para malaikat al-muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah, juga rela untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, merasa sebagai abdinya Allah, sebagai hamba-hambanya Allah. Sebab waman dan barang siapa yastangkif yang menentang dia, mencegah dia an ibadatih, dari menyembah kepada Allah, wa istakbir dan sombong dia, fasayah syuruhum maka akan mengumpulkan siapa Allah pada mereka ilaihi kepada Allah jami'an kesemuanya. Barang siapa yang dia menentang untuk beribadah kepada Allah, menolak untuk beribadah kepada Allah, dan dia sombong, maka dia harus ingat bahwa semua manusia besok itu akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk apa? Lil hisabi wal jaza, untuk mendapatkan hisaban dan untuk mendapatkan balasan dari Allah. Baik itu orang kafir maupun orang iman, semua akan dikumpulkan di sisi Allah untuk mendapatkan hisaban dan pembalasan dari Allah. Ya tentunya bagi orang yang menolak untuk mengabdikan diri kepada Allah, dia sombong, maka dia tentu saat dikumpulkan nanti, mereka oleh Allah akan diteruskan masuk ke dalam neraka jahanam. Fa'ammal ladzin, adapun orang-orang amanu yang telah beriman mereka, wa amilu dan mengamalkan mereka as-solihati pada kebaikan-kebaikan, fa yuwaffihim maka akan menetapi siapa Allah pada mereka ujuruhum pada pahala mereka. Wa yazidum dan akan menambah siapa Allah pada mereka min fadlih dari karunia Allah. Adapun sebaliknya, bagi orang yang mau beriman dan yang mau beramal solih, mau beriman dan mau beramal soleh, iman itu adalah pernyataan dalam hati, amal soleh itu adalah sifat dari iman itu sendiri. Dia mau action, dia mau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, di sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Maka Allah akan membalas pahala mereka dengan balasan yang sempurna. Di samping itu Allah akan memberikan tambahan karunia pada mereka, yaitu saat mereka besok masuk ke dalam surga, mereka oleh Allah akan diberi sesuatu yang selama ini sesuatu itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga makhluk, dan belum pernah sesuatu tadi itu tergetar di dalam hati manusia. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotor ala qalbi bashar. Itulah karunia yang akan jadikan sebagai tambahan bagi Allah kepada orang iman. Wa ammal ladzin, adapun orang-orang istangkafu yang mencegah mereka, menentang mereka, wastakbaru dan sombong mereka. Mereka sebaliknya ini tidak mau mengabdikan diri kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, enggak mau beramal soleh.
Wa yu'adzibuhum, maka akan mengadab, akan menyiksa siapa Allah pada mereka, adzaban alimah, dengan siksaan yang pedih. Wala yajiduna, dan tidak akan menjumpai, tidak akan mendapati mereka, lahum, untuk mereka, min dunillah, dari selain Allah, tidak akan mendapati walian, seorang kekasih, wala, dan tidak mendapati nasiron, seorang penolong. Ketika mereka diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, ya, mereka tidak akan mendapati satupun orang kekasih maupun penolong yang dapat menyelamatkan diri mereka dari azabnya Allah. Tidak ada. Seandainya ada yang sanggup menolong kepada mereka, ya tentu pertolongan yang akan diberikan itu nggak akan berarti sama sekali, ya, nggak akan berarti sama sekali. Dan yang pasti di sana mereka tidak akan mendapati seorang penolong maupun kekasih untuk menyelamatkan mereka dari azabnya Allah. Nggak akan ada yang sanggup untuk menolong mereka. Ya nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah sampai kepada kalian, burhanun, yaitu dalil mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Maksudnya adalah seorang nabi. Wa anzalna, dan telah menurunkan kami Allah, ilaikum, kepada kamu sekalian, nuron mubina, cahaya yang jelas. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Wahai manusia, qad ja'akum burhanun mir rabbikum, dalil dari Tuhan kalian, maksudnya seorang nabi telah datang di tengah-tengah kalian. Ada seorang nabi telah datang di tengah-tengah kalian, ya, membawa apa? Membawa kitab Al-Quran. Wa anzalna ilaikum nuran mubinah, dan Allah juga telah menurunkan cahaya yang jelas kepada kalian, yaitu berupa kitab Al-Quran. Fa'ammal ladina, adapun orang-orang amanu yang telah beriman mereka, billahi, kepada Allah, wa'tasamu, dan berpegang teguh mereka, bihi, pada Allah, fasayudkhiluhum, maka akan memasukkan siapa Allah pada mereka, fi rahmatin, ke dalam rahmat, minhu, dari Allah, wa fadlin, dan ke dalam keutamaan. Adapun mereka yang mau mengimani kepada Allah, mereka juga mau berpegang teguh pada Allah, maksudnya pada kitab Allah. Prakteknya ya mau mempercayai cerita yang ada di dalamnya, mau mentaati perintah yang ada di dalamnya, dan mau menjauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya. Maka jaminannya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan ke dalam karunia-Nya. Maksudnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Wa yahdihim, dan Allah akan memberi petunjuk pada mereka, ilahi, kepada Allah, siratan mustaqimah, pada jalan yang lurus. Ya, Allah akan memberikan petunjuk pada mereka pada jalan yang lurus, artinya ya pada agama Islam. Untuk di dunianya ditunjukkan pada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Dia akan ditunjukkan pada agama yang benar. Di akhiratnya oleh Allah, dia akan ditunjukkan pada jalan untuk menuju surga, ila thoriqil jannah. Itu jaminan
bagi orang yang mereka benar-benar mau mengimani pada Allah, mereka juga mau berpegang teguh pada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, ya, kita harus benar-benar ya, memahami dan meyakini bahwa kalau kita mau berpegang teguh pada Quran dan hadis, dijamin pasti benarnya dalam hidup ini, dan kita mati sewaktu-waktu ada jaminan masuk surga selamat dari neraka. Nabi bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Telah kutinggalkan di kalangan kalian dua hal. Lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat ma tamassaktum selagi berpegang teguh bihima pada dua hal itu adalah kitaballah Al-Quran wa sunnatan nabi adalah al-hadis. Yastaftunak, bertanya mereka sahabat pada engkau Muhammad, wahai Muhammad, mereka sahabat-sahabatmu bertanya kepada kamu tentang keadaan seseorang yang meninggal, yang mati, sementara dia ini tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Ya, waris ke atas tidak ada, waris ke bawah juga tidak ada. Pertanyaannya, harta yang ditinggalkan itu lalu untuk siapa? Kul, katakan wahai Muhammad, Allah lah yuftikum, yang akan memberikan fitwah kepada kalian. Fil kalalah, dalam urusan kalalah. Jika hal itu yang kalian tanyakan, ada orang yang meninggal, sementara dia itu nggak punya waris ke atas dan ke bawah. Ya. Harta tinggalan untuk siapa? Jika hal itu yang kalian tanyakan, Allah akan memberikan jawaban pada kalian tentang hal itu, tentang kalalah. Yaitu ini meru'un jika ada seseorang halaka yang meninggal dia, ada seseorang yang dia meninggal, laisa tidak adalah baginya waladun, seorang anak. Dia enggak punya anak, dia enggak punya orang tua, waris ke atas enggak ada, waris ke bawah enggak ada. Walau baginya ukhtun, seorang saudara perempuan. Apakah ukhtun syakikoh, yaitu saudara perempuan sekandung, atau ukhtun diab, saudara perempuan satu bapak. Falah, maka bagi ukhtun nisfuma, separuhnya sesuatu, maksudnya harta, taroka yang meninggalkan dia, si mayit. Maka si ukhtun, baik syakikoh maupun ukhtun diab ini, mendapatkan bagian separuh dari tinggalan si mayit. Wahwa dan dia, yaitu saudara laki-laki, yarisuha, akan mewaris pada saudara perempuan, ilam yakun, jika tidak ada lah bagi saudara perempuan waladun, anak. Demikian sebaliknya, ya, jika yang meninggal itu adalah saudaranya yang perempuan, maka saudara laki-laki ini, apakah saudara laki-laki sekandung ataupun sebapak, ya, jika saudara perempuan tadi yang meninggal itu nggak punya anak, maka saudara laki-laki sebagai warisnya ini, dia juga bisa mendapatkan warisan dari semua tinggalan saudara perempuannya tadi itu. Jadi jika si saudara perempuan meninggal nggak punya anak sama sekali, ya, maka saudara laki-laki baik sekandung maupun sebapak ini sebagai pewaris tunggal, dia akan mewaris seluruh tinggalan harta saudara perempuan yang meninggal tadi itu. Fa in kanata, jika ada keduanya saudara perempuan
isnata ini 2. Ya. Jika ahli warisnya itu adalah saudara perempuan sebanyak 2 orang, 2 orang ke atas, walahuma maka bagi keduanya saudara perempuan, ahli waris perempuan tadi itu, as-sulusani 2/3 mimma dari harta tarokai yang meninggalkan siapa? Saudara laki-laki. Jika saudara perempuan tadi itu jumlahnya 2, ya, minimal 2 ke atas, maka 2 saudara perempuan ini itu mendapatkan bagian 2/3, ya, 2/3 dari harta tinggalan saudara laki-laki tadi itu. 2 ke atas. Wa ingkanu, dan jika ada mereka para ahli waris tadi ikhwatan, saudara-saudara lelaki, rijalan yaitu laki-laki, wanisaan dan perempuan. Nah, jika ahli warisnya ini itu adalah, ya ada laki-lakinya juga ada perempuannya, jumlahnya banyak. Falidzakar, maka bagi saudara laki-laki mislu hadil unsayain, sebagaimana bagian 2 saudara perempuan. Nah, jika ahli warisnya tadi itu ya ada banyak saudara yang laki-laki, ada juga banyak yang perempuan. Nah, jika demikian keadaannya, maka cara pembagiannya adalah yaitu 1/2. Bagi saudara yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum kepada kalian, antadillu, supaya tidak salah kalian. Allah menjelaskan tentang hukum-hukumnya pada kalian. Allah menjelaskan tentang syariat-syariatnya pada kalian itu supaya enggak salah. Ya, supaya enggak salah di dalam menjalani masalah peraturan dari Allah itu. Wallahu itu bikulli syai'in, pada segala sesuatu, alimun, dat yang maha mengetahui. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Insyaallah sementara sampai di sini untuk kemakmuran kita. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.